Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Ahmad Mazaya dari absen 5 akan menjelaskan cara pengerjaan subnetting. Diketahui pada soal IP sejumlah 200.100.113.5/27 dengan subnet mask 255.255.254. Untuk mencari ukuran subnet yang saya hitung yaitu 256 dikurangi dengan 224, maka kelipatan subnetnya adalah 0,32, 0,64 dan seterusnya. Karena angka 5 termasuk dalam rentang 0 sampai 32, maka IP tersebut berada pada subnet pertama. Jadi IP networknya adalah 200.100.13.0. Selanjutnya untuk nomor yang kedua, untuk menemukan IP range saya akan menggunakan hasil nomor 1. Network address-nya adalah 200.100.113.0. Maka untuk mencari IP broadcast-nya yaitu dengan mengurangi, karena ukuran subnetnya 32, maka alamat broadcast-nya menjadi 200.100.13.31 lalu dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 200.100.13.30. Untuk mencari host pertama, yaitu adalah menambah IP network dengan 1 sehingga dihasilkan 200.100.13.1. Mencari host terakhir adalah dengan mengurangi oktet dikurangi dengan 1 sehingga menghasilkan 200.100.13.30. Maka dihasilkanlah IP range dari 200.100.13.1 sampai 200.100.13.30. Maka itulah IP range yang dapat digunakan. Untuk nomor ketiga, mencari IP broadcast. Karena ukuran subnet pada prefix /27 adalah 32 alamat, maka subnet pertama tadi dimulai dengan 0 sampai berakhir pada 31. Alamat terakhir dalam subnet merupakan alamat broadcast. Jadi IP broadcast-nya adalah 200.100.113.31. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu menghitung subnet mask. Karena slash-nya /27, maka tiap bit bernilai 1. Lalu mengubah tiap oktet ke dalam bentuk desimal. Untuk oktet pertama menghasilkan angka desimal sebanyak 255, sama seperti oktet kedua dan ketiga menghasilkan 25, sedangkan oktet terakhir menghasilkan
menghasilkan bilangan 224. Maka subnet masknya adalah 255, 255, 255, 224. Selanjutnya untuk nomor yang kelima, diberikan IP sejumlah 172.164.5.0/24 dengan ruang membutuhkan ruang sebanyak 70 host. Karena ruang membutuhkan 70 host, saya akan mencari kapasitas perangkat dua terdekat yang dapat menampung 70. Untuk menampung 70 host, maka untuk mencari maka dua terdekat yang dapat menampung, saya menemukan 2/7 yang menghasilkan angka 128. Karena menggunakan 7 bit host, maka 32 dikurangi dengan pangkat tersebut. Jadi 32 kurangi 7 sama dengan 25. Jadi subnet yang digunakan adalah /25. Untuk network pertama yang tersedia adalah 172.164.5.0/25. Untuk ruang B karena ruang B membutuhkan 50 host, maka untuk mencari angka yang mencukupi 50 host ditemukan 2/6 yang menghasilkan angka 64 sehingga mencukupi 50 host tersebut. Maka prefix yang digunakan adalah 32 dikurangi dengan 6 sehingga menghasilkan angka 26. Maka subnet yang digunakan adalah /26. Subnet berikutnya setelah ruang A dimulai dari 172.164.5.18 sehingga network ruang B adalah 172.164.5.128/26. Maka IP network ruang A adalah 172.164.5.0/25 dan IP network ruang B adalah 172.164.5.128/26. Selanjutnya untuk nomor ke-6 yaitu mencari IP range ruang A dan ruang B. Untuk ruang A dengan prefix /25 diperoleh network 172.164.5.0 dan broadcastnya adalah 172.164.5.127. Maka host yang didapat digunakan, lalu IP broadcast pada oktet terakhir dikurangi dengan 1. Untuk ruang B dengan /26 network diperoleh 172.164.5.18. Sementara broadcastnya, maka host yang dapat digunakan adalah 172.164.5.129 hingga 172.164.5.190.
Selanjutnya untuk nomor 7 yaitu mencari broadcast dan subnet masknya. Untuk menentukan subnet mask dan broadcast ruang A, saya akan menggunakan prefix /25. Apabila diubah menjadi bentuk desimal, maka subnet masknya adalah 255.255.128. Karena oktet terakhir bernilai 128, maka kelipatan subnetnya adalah 0 dan 128. Network ruang A 172.164.5.0 sehingga subnet pertama memiliki rentang 172.164.5.0 hingga 172.164.5.127. Terakhir subnet merupakan alamat broadcast. Jadi broadcast ruang A adalah 172.164.5.127 dan subnet masknya adalah 255.255.128. Kontol mau begitu. Maka broadcast ruang A adalah 172.164.5.127. Sedangkan subnet masknya dihasilkan 255.255.255.128. Selanjutnya untuk ruang B, karena network karena menggunakan prefix /26, prefix /26 memiliki subnet mask jumlah 255.255.192. Kelipatannya diperoleh dari 256. Kelipatannya diperoleh dari 256 dikurangi dengan 192 dan menghasilkan 64, sehingga subnetnya yaitu pada rentang 0,64, 128 dan 192. Karena network ruang B adalah 172.164.5.128, maka subnet tersebut memiliki rentang 172.164.5.128 sampai dengan 172.164.5.191. Maka alamat terakhir subnet adalah alamat broadcast. Jadi broadcast ruang B adalah 172.164.5.191 dan subnet masknya adalah 255.192. Selanjutnya untuk nomor 8, diketahui IPv6 adalah 172.168.10.14 dengan prefix /28 dan IP server sejumlah 172
1610.18 dengan prefiks /28. Pertama-tama adalah mencari subnet mask dari /28 yang berjumlah 255.255.240. Kemudian mencari kelipatan subnetnya dengan cara 256 dikurangi dengan 240 sehingga diperoleh 16. Maka kelipatan subnetnya adalah 0, 16, 32, dan 48 dan seterusnya. IPPC yaitu 172.161.0.114 berada pada rentang 0,15 sehingga network PC adalah 172.168.1.16.10.15. Sedangkan IP server berada pada rentang 16 hingga 31 sehingga network address-nya dihasilkan 172.168.10.16 dan alamat broadcast-nya adalah 172.168.10.31. Untuk alamat broadcast pada PC jumlah 172.168.10.15. Ralat untuk network pada PC adalah 172.168.10.0. Karena IP PC dan IP server berada pada network yang berbeda, maka keduanya berada pada subnet yang berbeda. Akibatnya, kedua perangkat tidak dapat berkomunikasi secara langsung tanpa bantuan router, sehingga saat dilakukan ping, hasilnya adalah request timeout. Selanjutnya, untuk nomor 9, diketahui IP printer adalah 192.168.100.150 dengan prefiksnya /25. Pertama-tama adalah menentukan subnet mask dari /25 yaitu 255.128. Kemudian untuk mencari kelipatan subnet dengan cara seperti tadi yaitu 25 dikurangi dengan 128, maka dihasilkan 128. Maka subnet yang terbentuk adalah 192.168.100.0 sampai dengan 192.168.100.127 dan 192.168.100.128 sampai dengan 192.168.100.255. IP printer yaitu
192.168.100.150 berada pada rentang 192.168.100.128 sampai apa sih ini? Karena IP printer yaitu 192.168.100.150 berada pada rentang 168.100.108 sampai dengan 192.168.100.25 sehingga printer berada pada subnet kedua. Selanjutnya, untuk memeriksa setiap IP komputer, yaitu dengan IP 192.168.100.10 berada pada subnet pertama sehingga berbeda jaringan dengan printer. Sedangkan IP 192.168.100.50 juga berada pada subnet pertama sehingga berbeda jaringan dengan printer. Untuk IP 192.168.100.130 berada pada subnet kedua sehingga masih satu jaringan dengan printer. Lalu untuk IP 192.168.10.200 juga berada pada subnet kedua sehingga masih satu jaringan dengan printer. Karena komputer dengan IP 192.168.100.10 dan 192.168.100.50 berada pada subnet yang berbeda dengan printer, maka keduanya tidak dapat terhubung langsung ke printer tanpa bantuan router. Jadi dua alamat IP yang salah konfigurasi adalah 192.168.100.10 dan 192.168.100.50. Terima kasih dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.